oleh Bapak Rosadi serta timnya yang sangat-sangat hebat, yang kami berarti ketika melaksanakan kegiatan pada hari ini, dan semoga bermanfaat untuk kita semua, baik untuk saat ini dan masa yang akan datang. Saya kira sambutan saya cukup sekian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang 5 di kota Yogyakarta. Silakan cek salah satu hotel di Jogja, itu paling kecil dia 32 meter persegi dan ada yang 30 meter persegi. Ya, jadi kebayang ya, kalau kamar kalian 2 kali 3, nah ini berapa kalinya dia? Ya kalau 30 meter persegi. Ya jangan khawatir, hotel kita itu kamar mandinya di dalam, nggak bakal di luar. Apa ya PLB? Manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Kok bisa sampai ke F&B? Itulah dunia kerja. Ya makanya nanti bapak-bapak dan mbaknya akan menjelaskan bagaimana budaya kerja di yang kami nggak mau melebar kemana-mana, tapi budaya kerja yang ada di Polos Hotel and Gallery. Tapi secara keseluruhan pun kami akan memberikan satu pandangan buat adinda sekalian buat kedepannya. Semoga bisa menyusul Mbak Sally juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga punya yel-yel kalau di Polos. Jadi kalau Polos lepas, aku cabos, makin bol, thank you. Saya udah tahu tadinya tuh. Yang saya banggakan. Oke, pagi hari ini yang sangat cerah, yang sangat indah. Selamat datang di Polos Hotel and Gallery. Saya membawakan mengenai basic hospitality attitude. Jadi teman-teman, sebelum teman-teman kemana-mana menjauh jauh belajar tentang apapun di dunia perhotelan, dunia sikap bertindak dalam lingkungan di mana ada praktek atau bekerja, hal yang paling diutamakan adalah etika. Bagaimana mungkin saya nyaman bekerja dengan teman-teman kalau teman-teman kurang memiliki etika? Ibu Revi, dan kalau dikasih pantun jadi etika. Bagaimana menyapa, bagaimana tersenyum, bagaimana berjalan, bagaimana mengarah, bagaimana handle komplain, bagaimana bagaimana dan lain-lain. Setelah 5 menit menjadi 2 menit. Rapi lagi, lebih bagus lagi, masakannya lebih enak lagi. By the way, ketika 3 hal ini sudah teman-teman kuasai, pelajari, nah teman-teman akan bisa disebut sebagai karyawan yang tambah knowledge-nya, setelah itu dilancarkan praktek dengan skills-nya. Seperti itu. Lanjut. Ya, cukup. Datang pada waktu yang tepat agar pekerjaan dapat dimulai dengan segera. Apa tujuannya? Harus di prosa dan lain-lain. Kerudungnya harus rapi. Sparekan waktu tanpa hormat, mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi Bapak Didi Sadi. Selamat pagi Pak Zul. Selamat pagi Chef Edi. Karena sudah ready. Dan lalu selamat pagi Chef Edi. Selamat pagi Chef Edi. Masih benerin rambut. Berarti belum ready. Etika bekerja bisa dimulai dengan hal tersebut. Cuma teman-teman punya semangatnya aja, tapi tidak mau penampilan diri di hotel. Pentingnya kesan profesional. You never get a second chance to make a first impression. Itu kata Will Rogers. Tahu Will Rogers siapa? Reksikan profesionalisme Anda dan perusahaan tempat Anda bekerja. Anda adalah aset perusahaan yang terpenting. Teman-teman nggak punya kesempatan kedua.
dalam memberikan kesan pertama. Rapi, besar, dan karyawannya ramah. Itulah kesan pertama yang ingin kami sampaikan ke teman-teman. Begitupun teman-teman nanti pertama kali interview on the job training, interview bekerja, maka dari awal perbaiki dulu penampilan. Bisa orang cocok. Nah, makanya saya dulu rapi dulu, rambutnya di-trim, tidak benar, tapi yang masaknya kumisnya segini. Takut jatuh. Itu ya. Mana? Sepatunya berwarna hitam. Bentuknya tertutup, praktis, aman disesuaikan dengan suasana kantor. Maksudnya ada beberapa departemen yang memiliki sepatu yang berbeda. Contohnya di kitchen, parfum yang berbau tidak enak. Kenapa sih? Ada beberapa parfum yang memang tidak cocok digunakan di perhotelan, terlalu keras. Pada saat serve, teman akan berdekatan dengan kamu. Nah, seperti itu. Ada terlalu apa bahasanya? Bahasa Jawanya? Hah? Oh, yang gerak. Beda sama beda bersih. Menginformasikan apabila meninggalkan tempat kerja. Ini adalah bentuk etika. Ketika misalnya belum selesai teman-teman potong, orang tersebut harus mengulangi dari awal. Bayangin kalau 20 kata yang 20 kali akan dipotong, berarti 20 kali mengulangi dari awal, tidak efektif. Review hasil kerja hari ini. Jika teman-teman ingin menjadi kompetensi, kesalahan apa yang teman-teman buat atau hal apa yang belum dipelajari. Karena ketika teman-teman di dunia kerja sangat berbeda dengan dunia belajar. Kalau dunia belajar memang pastikan teman-teman berhasil, bisa, bagus. Siapa? Guru. Kalau di tempat kerja, kalau teman-teman tidak menentukan sikap teman-teman sendiri, tidak memiliki motivasi yang cukup kuat, di tempat kerja tidak ada guru. Adanya atasan yang profesional yang akan improve teman-teman. Tapi teman-teman juga harus bisa memberikan motivasi ke teman-teman sendiri-sendiri untuk apa yang akan dibahas, apa yang akan dipelajari, apa kekurangan saya, apa yang tadi belum, apa yang tadi salah, seperti itu. Bisa dimengerti? Dalam departemen tersebut, saya mempelajari banyak sekali. Salah satunya yaitu dalam menangani hal-hal yang berhubungan dengan pemasukan dan pengeluaran dalam pola hotel and gallery. Nah, salah satunya yaitu saya seperti yang terdapat di dalam video saya tadi, yaitu yang pertama saya mengurusi tentang NA, membuat laporan NA. Selanjutnya saya membuat laporan Traveloka dan juga tiket.com. Selanjutnya saya menyiapkan SR dan PR, dan yang ketiga saya membuat resep inventar. Seperti itu. Pengalaman yang paling ada perlu adaptasi dalam menggunakan aplikasi PHP. Nah itu seperti itu chef. Oke, terima kasih tepuk tangan dong. Training di sini di departemen front office. Lalu saya alhamdulillah juga dipercaya untuk bekerja di Polsek Gallery. Oh iya. Setelah selesai training, saya alhamdulillah juga dipercaya oleh manajemen untuk bekerja di Polsek Gallery, Departemen Food and Beverage Service. Kurang lebih 6 bulan setelah saya bekerja, saya juga diberi kepercayaan oleh Bapak GM, Bapak Didi Rosadi, untuk menempati posisi sebagai purchasing. Dan saya baru 2 bulan menempati posisi ini. Vendor yang menghargai lebih murah dengan kualitas yang baik. Untuk yang tidak menyenangkan, memang kan lebih ke operasional, sering digunakan tamu, untuk kualitasnya saja ada yang kurang. Untuk kelebihannya sih banyak sih. Contohnya kita jalan-jalan ke Bandungan. Karena pekerjaan, jadi kita jalan-jalan juga. Iya.
di meja makan. Lalu di akhir training diharapkan para peserta mengerti dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika lagi ada di jamuan makan internasional. Cara bersikap. Nah, ketika orang perhotelan, ketika ketemu misalkan ada orang yang kurang sopan, kita biasanya sebut ini mannersnya kayaknya agak kurang atau nggak punya manners. Artinya hampir sama seperti ini. Jadi bukan kurang ajar, itu terlalu frontal. Jadi kita selalu sebut kalau yang perilakunya kurang baik biasanya kita panggilnya itu ya nggak punya manners atau mannersnya agak kurang gitu. Jadi harus saja seperti makanan simple type. Pakainya bukan sendok tapi garpu aja. Jadi nanti ketika appetizer kalian masuk, yang kalian gunakan sendok yang paling garpu yang paling kiri. Ya. Jadi begini ya motongnya. Chef makannya pakai tangan kanan atau tangan kiri. Nah, ini ketika pakai dinner knife sama dinner fork. Tangan kanan, tangan kiri? Menggantung, tidak menempel. Jadi ketika kalian itu memulai itu nempel di meja, harus di atas meja. Kebayang? Potong itu tangan kanan. So, nusuknya begini, makannya begini. Ya, tapi tangan dua ini nggak boleh nyender di table. Pada saat Anda minum, lap bibir sebelum minum, kalian pakai lipstick ya. Hindarkan bunyi pada waktu minum, jadi jangan gelap. Pegang gelasnya seperti ini. Cara memegang gelas. Nanti kalau kalian pas makan dessert, garpu, cara megangnya seperti ini. Jadi Kevin, saya selalu disesuaikan. Yang tadi saya bilang, chef kok nggak ada dessert forknya sih buat potong salad, karena saladnya itu udah nggak perlu dipotong. Tapi kenapa apa namanya dessert main course-nya itu atau makanan utamanya sticknya itu pakai pakai pisau, karena sticknya itu belum kita potong. Dipakai seperti sendok dan pisau, diletakkan dalam posisi miring arah jam 5 sebagai tanda bahwa Anda telah selesai makan. Next. Departemen front office yaitu sebuah departemen yang dapat dikatakan sebagai wajah hotel, di mana tempat check-in para tamu ataupun check-out. Di situ kita menangani tamu, apapun keinginan tamu, apapun yang dibutuhkan oleh tamu, kita yang handle semua itu. Di front office kita itu belajar banyak pengalaman yang telah diberikan. Izin perkenalan sebentar. Nama saya Lilis dan sudah dijelaskan saya training di Departemen Front Office. Front Office sendiri sudah dijelaskan bahwa sebagai tamu hotel, sebagai muka tamu, yang dimana kita bertemu dan berinteraksi secara langsung dengan tamu dan yang memastikan bahwa kita memberikan pelayanan yang terbaik pada tamu. Jadi salah benarnya dari hotel itu bisa dilihat juga dari front office-nya. Terakhir setelah Kak Sally, habis itu mes kita akan pindah ya. Saya siapkan mes yang lebih luar biasa lagi. Kalau training di Hotel Polos, itu mereka memang bukan cuma kerja. Jadi pulang pun ketemu sama mereka selama bertiga ya. Nanti saya tambahin kali ya, kalau kalian tahu. Kenapa? Karena di situ selain kalian training di Hotel Polos, di mes itu kalian udah bikin jadwal tiket belum? Jadwal masak? Oh sudah bikin jadwal masak, sudah bikin jadwal tiket. Kita siapin di sana AC, kulkas, mobil pribadi gitu ya. Enggak bohong, kita siapin di sana ada kulkas sih kalau berangkat kerja tuh pada sholat subuh nggak kalian? Sholat terus ya bareng-bareng, jadi jauh dari orang tua, benar-benar jauh dari orang tua. Dan kalau kalian magang di Hotel Polos, itu kita jamin. Artinya jaminnya kenapa chef? Jaminan itu nggak ada cowok yang bakalan masuk, chef pacar saya datang, itu nggak boleh. Jadi benar-benar orang tua kalian nggak akan worry ketika kalian tinggal di mes. Datang jam 10, kalau dari hotel malam itu kita anterin. Kalau ada tamu yang berkunjung, keluarga berkunjung itu boleh, tapi sampai jam 8 malam aja. Dan semua harus report. Jadi nggak worry. Saya orang tua saya nggak ngizinin chef karena itu ada LOC, Letter of Confirmation, surat konfirmasi untuk pelanggan. Selanjutnya ada PO, Contact Event Order. Setelah itu kita mencetak dokumen dan meminta tanda tangan kepada departemen. Setelah itu kita mengirimkan surat-suratnya kepada departemen. BEO itu apa? Banket Event Order. Banket Event Order itu gunanya buat apa? Kita ada acara wedding, nah itu rincian
Oke, bio itu jadi pakai informer. Kayak event sekarang ada nggak bio-nya? Ada. Oke, detailnya seperti apa? Yang harus ada di bio itu apa aja? Yang ada di bio seperti kayak ada Ruangannya apa? Oh, menunya. Kalau buat kitchen itu menunya. Iya. Terus kalau buat MB service? untuk itu Macam setapannya. Nah, tugasnya Mbak Erna ini mendistribusikan perintah-perintah yang dari tim sales, kebutuhan tamu itu apa dia catat, terus nanti di situ ada kolom ruangannya dari jam sekian sampai jam sekian, setapannya itu apa, housekeeping mohon dijaga kebersihannya untuk begini, security, di sini belum ada yang terkait di security ya, di HR dicek ada nggak VIP-nya, butuh nggak disiapkan tempat VIP kayak misalkan wedding harus ada wedding car, itu harus ada di bingo tertulis bahwa nanti akan digunakan tempat. Kalau kalian tahu tadi masuk ke depan hotel itu ada 2 mobil, itu biasanya digunakan tempat VIP yang pas di depan hotel. Nah itu biasanya kita bookingkan untuk VIP. Nah Mbak Erna ini yang menjalankan, terus engineering, standby kelistrikan, apakah pakai infocus atau enggak, mic-nya berapa banyak. Mbak Erna ini yang bertugas untuk mendistribusikan ke semuanya informasi tersebut. Dan yang paling confidential itu ada harganya ya, harga terus detail dan macam-macam. Jadi beliau ini sebagai penjembatan antara tamu sama orang-orang yang bertugas ada di hotel. Suka dukanya apa Mbak Erna? Bisa marketing. kita itu ada di mes ya. Kalau kita setiap hari bangun pagi Ini di mes. Oke, siapa yang suka masak? sudah ada jadwalnya Sir. Oh sudah ada jadwal. Yang paling enak masaknya siapa? Mana? Yang paling enak masaknya siapa? Semuanya enak Sir. Oh semuanya enak. Nanya aja sih Bu, saya Bu gitu kan. Oke, jadi ya kalau Mbak Erna itu suka dukanya ada di mes. Kalau kerja oke. Tapi kalau di mes karena mereka nanti ketemu juga. Karena ketemu juga di mes, jadi ya banyak ngobrol. Bahkan yang lalu itu suka ada konflik, ya. Tapi bukan SMK 2 yang ada konflik. Gak ada Bu. SMK 2 itu baik-baik kok. Gitu. Jadi tepuk tangan dulu dong kayak atas kalian. Makanya bisa ada selain di sini salah satunya yaitu. Oke, tim kitchen sudah ada yang jadi. Kalau kalian mau buka sendiri juga nggak apa-apa kok. Kalau kalian mau dibantuin juga nggak masalah. Tinggal tarik, lalu disimpan di paha. Chef, roti ini gunanya buat apa? Kalau di jamuan makan, roti itu digunakan untuk menunggu makanan. Jadi yang akan paling terakhir dikirim adalah roti. Chef, cara makannya seperti apa? Sudah kita semua ini? Sambil menunggu outlet datang, silakan rotinya dibawa ke tengah. Sudah? Oke, sekarang butternya itu boleh kalian buka. Butter sorry, dengan kotak ya. Ini sudah ada. Tinggal dibuka aja. Udah ada yang di ujungnya ya. Jadi tinggal. Sudah? Sudah dibuka semua? Pasien, roti sudah bisa. Udah gak ada. Gue contoh. Oke. Gue contoh. Cara makannya sambil menunggu makan biasanya kalian ambil pakai tangan kanan rotinya. Pakai tangan kanan. Itu udah cuci tangan semua ya? Sudah, ambil. Pegang dulu terus cubit. Ambil bentuk angkat, cubit pakai tangan kanan. Sorry, ambil pakai tangan kanan, cubit pakai tangan kiri. Cubit sedikit aja. Sudah. Lalu ya, apa namanya? Knife-nya diambil. Sudah dicubit ya? Rotinya yang besar disimpan lagi. Udah cubitannya udah? Sudah, nggak dicocol ya?
sih, lalu dimakan. Nah, gitu. Kalau sudah simpan taruh lagi ke tengah roti. Saya masih lapar, makanannya mau makan datang. Nanti sebentar lagi datang. Kalau sudah ini bisa dipinggirin atau di tengah lagi. Oke, apa tadi saya silakan masuk. Makanya ribet mau makan dong ya. Tapi kamu lucu loh. Bingung kamu yang sudah kalau dari kita sambil. Nah, dikata saus. Boleh apa yang cara megang garpu dan sendok? Pak Evi? Nah, ini. Tuh kalian lihat cara megangnya. Pisaunya itu sama bedik yang paling bawah, yang besar, itu sama. Beda jenis tapi itu sama. BNB knife. Ya, dicubit ya kalau iya. Kalau saya minumnya habis mau manggil waiters, saya bilang aja waiters. Caranya gimana? Angkat tangan. Ini tropical fruit salad. Saya tambahin sedikit kacang almond. Ini kamu kayaknya kurang geser sini. Nah, gitu. Kalau minumnya habis dan tidak terlihat, kamu tinggal angkat tangan aja. Dan ini jangan banyak-banyak. Ya, dan dosanya. Dunia tidak. Saya sambil nunggu ini masih lama, boleh nggak saya nikmatin rotinya? Boleh, tapi makanya dicubit dan jangan terlalu tebal. Kenapa? Karena itu elegannya kalian. Bayangin aja kalau kalian suka suka ini awok gitu kan ya. Jadi cubitnya secukupnya gitu. Nah, gitu kan tuh. Mudah-mudahan kita ada yang kita semua boleh ya. Kalian dibawa ke Prancis. Sudah semua, jangan dulu makan appetizer ketika teman-temannya ada yang belum dapat. Saya masih lama, makan dulu aja rotinya. Boleh tampilin caranya yang baru dan sedikit. Tinggal gambar-gambar aja kok. Nah ini, tuh kalian lihat cara megangnya. Pisaunya itu sama bedik yang paling bawah, yang besar, itu sama. Beda jenis tapi itu sama. BNB knife. Ya, dicubit ya rotinya ya. Pakai tangan apa dicubit? Kiri, dicubit kiri, dicubit kiri.
Nggak apa-apa, jangan dihabisin. Ini rotinya sudah saya sesuaikan kok. Kita pakainya dengan sweet bread. Biasanya kalau kayak gitu pakai modalnya agak keras. Ini lebih mudah untuk dicoba. Sudah dapat semua? Kiri dicubit, kiri dicubit, kiri. Enggak apa-apa, jangan dihabisin. Ini rotinya sudah saya sesuaikan. Belum boleh ya, belum boleh. Nah, tanggung-tanggung loh kayak gini kan, makanannya ya dicubit, ditempelin. Saya ini padahal saya tinggal sekali teguk, ini roti ukuran segini. Iya pada tegang ya, kalau kamu belum sama teman itu gak apa-apa. Jangan tegang, coba segini gak apa-apa. Tapi ingat, jangan melirik di belakang. Yang tadi ya, gak boleh melirik atau nanyain orang yang belakang. Meskipun sedang bermusuhan. Nah, sekarang saya nyari makan roti itu minum-minum cubit sedikit-sedikit ya. Sudah naik semua ya? Oke, supnya dipanasin dulu aja. Nanti di sini soalnya ada teman-teman PKL yang bakalan naik ke atas. Oke, supnya dipanasin dulu aja. Nanti di sini soalnya ada teman-teman PKL yang bakalan naik ke atas. Nanti cara pegang garpu kalau ditusuk itu caranya ke atas. Sudah dapat semua? Ada yang belum? Bisa yang satu belum? Sudah semua? Sudah? Oke, silakan dinikmati menggunakan garpu yang paling kiri. Chef, ini makan pakai tangan kiri atau tangan kanan? Kalau tangan kanan kosong, kamu bisa pakai tangan kanan. Kalau sudah selesai, saya nggak makan buah, saya cuma makan daging doang gitu ya. Itu bisa disimpan di angka 5 yang seperti tadi. Tapi yogurtnya itu saya campur sama puree strawberry. Jadi nikmatin aja kalau pas sambil. Kenapa nggak cocok? Bu Atma loh. Soalnya Bu Atma kemarin pas ketika saya kesana bilang, saya cuma menunya jangan yang western, pengennya gado-gado. Gitu. Nanti kita bikin fusion food. Makanan atau kafe-kafe zaman sekarang biasanya itu dia pakai chips. Jadi kalau makan lama dia nungguin itu udah dikasih apa keripik-keripik atau kacang. Sudah kali ini. Sudah waktu jam 11. Ingat dicubit, makan rotinya harus dicubit. Saya makan langsung boleh apa enggak? Elegan, ya. Mau ditaruh di IG. Sambil nunggu di clear up, sambil ngobrol nggak apa-apa kok. Revi, bentuk tolong angka 5 yang selesai piring. Lanjut. Motongnya kecil-kecil, Terus. jangan besar-besar ya. Jika sudah selesai,
Kamu diet, kok buahnya nggak habis? Sudah di clear up semua? Kalau sudah di clear up, sambil tentang apa namanya ya macam-macam gitu. Bahkan kata tentara pun hal yang tidak bisa diselesaikan di medan perang terkadang bisa diselesaikan di meja makan. Oke, supnya boleh masuk. Di sini ada yang sudah pernah nyobain cream soup? Ya, gimana coba? Kaku amat. Oke, ini kelibet ya. Kelibet? Biasanya ketika seperti ini kita pakai itu bagian ujung. Kalau kamu mau pakai bagian tengah boleh, tapi biasanya ini dilipat di sini, misalkan taruh di sini ya. Ini begini. Paham? Jadi yang dimaksud jari yang dilipat itu di sini. Saya mau pakai bagian ujung. Boleh. Pakai yang di ujung dulu. Oke. Kalau mau dipraktekin silahkan praktekin. Tunjukin yang jero. Nah, enak gina. Nah, enak kayak. Sama aja sih mesin. Sudah. Habis ini baru kita gunakan dua tangan untuk apa namanya pisau dan garpu. Masak pada umumnya. Terlebih dahulu. Oke, bawahnya. Ratatouille. Oke, ulangi lagi bacanya yang lancar. Roast chicken. Ratatouille, vegetable ratatouille. Luar biasa. Ini porsinya sudah saya sesuaikan untuk suhunya dijamin panas. Saya cara makan rotinya seperti apa? Udah dapat semua? Belum ya? Oke, kita tunggu dulu aja. Kalau makan cream soup itu pasti ada pendamping, entah itu garlic bread, entah itu tumpeng. Ini garlic bread dari French bread, roti yang panjang. Kalau kamu pernah lihat film-film apa namanya western, itu kita potong-potong lalu kita oven, dicampur garlic, parsley, sama lain-lain. Iya, nah,
Cuma bercanda yang tidak serius. Masa sih tegang sampai nunggu lagi. Cuma ingat ini nungguin kita lama, jadi makannya jangan buru-buru, sedikit aja ini mana. Oke? Sedikit makannya dicumin makannya untuk roti. Jadi ketahuan yang lapar rotinya tinggal seberapa. Nah, kamu lapar kamu berdua. Kamu lapar berdua. Ini oke kalau kalian sendiri. Kamu lapar. Ya. Yang rotinya tinggal sedikit itu berarti nggak lapar. Jadi teman-teman terus belum bisa cek tuh. Oh yang ini dua nih, belum mau habis pada rotinya. Di depan penjara itu ada susunan bumbunya. Udah dimulai. Kita nanti. Udah. Ini mana sih apa ya namanya? Pasti ada. Apa? Nama makannya apa? Bawahnya. Masuk ke bawahnya. Jadi main jogging biasanya kalau di atas itu main course main disc, bawahnya baru side discnya. Kelompok itu ini sebenarnya kelompok ini garlic bread. Kalau kelompok itu dia digoreng dan kelompok itu biasanya kotor. Kalau nanti supnya habis, udah nggak bisa disebut itu diberikan. Sudah dapat semua? Sudah ya? Belum? Oh, ini belum dapat. Terakhir. Ini vegetable-nya itu vegetable apa? Vegetable apa? Main porsi. Roast chicken bawahnya. Enggak, bawahnya itu yang pakai tulisan sambung. Baby potato ya? Vegetable ratatouille. Bacanya ratatouille. Kalau kalian tahu ratatouille itu definisinya yang sedikit bisa masak. Kopinya dikendalikan. Nah ini kalian bakalan nyobain ratatouille itu seenak apa sih? Yang bisa menurut saya ini ratatouille yang enggak. Basicnya tomat ya. Berita gitu. Jadi kita nyobain nanti di sini ratatouille itu kayak gimana ya sampai di filmnya. Cocok apa enggak ya sama lidah kita? Kalau udah main course itu berat-berat ada kalori. Sudah semua? Ada yang belum? Sudah ya? Monggo silakan dinikmati. Untuk rotinya itu bisa dicelup atau disiram. Silakan. Gunakan sendok sup sebelah kanan. Ya, yang paling ujung. Satu orang. Nah, cara makannya jangan kamu nyamperin. Ini salah nih. Ini salah. Nah, agak si sendok yang nyamperin ke mulut. Nah, gitu. Yes. Takut salah makan aja. Chef, caranya biar gak turun gimana? Kamu sirup, kamu ambil bawahnya ini tempelin. Enggak, ini tempelin. Nah, gitu. Jadi gak akan berceceran. Sudah tahu caranya biar gak berceceran seperti apa? Bisa sendok
ditempelin ke pinggir. Nah, jadi dia nggak akan ada cairan yang jatuh. Cocok nggak sama susu? Muka kamu kenapa? Oh pasti anak buah nih. Kenapa? Minum dulu. Cocok? Ya. Ini kripsu basic dari ru itu apa sih, Chef? Ru itu kalau kamu di bagian jasa boga itu terigu disampaikan menggunakan tepung terigu disampaikan menggunakan datar sama milik kuah. Nah, Chef, milik kuah itu apa? Banyak klausul-klausul ini. Artinya pakai bukit gani namanya. Dan kita langsung susun mekos. Kenapa? Sembilan persen. Cocok ya? Cocok yang dua yang mau lainnya diem. Kemarin tadi saya masukin asin dulu. Ada tom yang dulu. Nikmatin dulu aja. Chef, saya sudah selesai. Ternyata saya nggak cocok. Nggak masalah, nggak perlu habis. Habis ya lebih bagus. Tapi kalau nggak habis itu nggak masalah. Kalau sudah selesai nanti hitungannya seperti apa lagi? Dibantu. Nah, disimpan di bawah kupingnya. Itu tandanya sudah selesai. Itu yang ada di film-film kemarin, yang kalau kalian tahu si pemeriksa restorannya itu sampai ingat masa lalu vegetable ratatouille, aslinya bentukannya seperti itu. Cuma kalau di film itu dibikin bulat, kalau ini dibikin panjang. Kalau di atasnya kakap terus disiram pakai bersama saus, namanya itu kakap awamir. Dan kalau kalian datang ke restoran klasik Prancis itu pasti ada menu seperti itu. Cara pegangnya nanti kita tunjukin kok. Nungguin semua table ini dulu. Tes dulu ya, jangan mulai makan dulu. Tapi kalau mau belajar pakai pisau itu gak jadi masalah. Tapi boleh ditunjukkan cara pegang pisau. Sebelahnya seperti itu. Nah, pegangnya seperti itu ya. Nah, itu terlalu jauh. Sorry ya. Ini di sini. Oke. Dan gunakan bagian tajam untuk mengiris ayam. Sudah dapat semua? Ingat, ini adalah hal yang lumrah karena kalian menggunakan pisau. Tapi tolong tetap menggunakan estetika yang tidak bersuara, yang jadi sampai ditunggu dulu temennya sampai dapat semua, baru kita akan mulai. Sudah semua? Oke, jadi kita langsung susun dessert. Tuh, di sebelah sana yang dulu. Sudah ya? Ada yang belum ya? 1, 2. Sudah semua? Oke, sudah
boleh, tapi caranya seperti yang tadi saya bilang ini ya. Dipotong-potong dulu menggunakan tangan kanan. Digoyang ya, diiris, jangan ditempel. Kenapa? Karena pisaunya itu sudah ada giginya. Cara pegang pisau sama garpunya itu ada di depan, lihat. Nah, ini kamu salah, cara pegangnya salah. Cara pegangnya itu, aduh kamu punya pandangannya, mungkin belum dari sini ya. Begini, jadi ini tusuk ya. Sorry. Nah, seperti itu tuh, bisa ditekan sedikit. Nah, kurang kanan. Yang satu nusuk, yang satu motong. Yang satu nusuk, yang satu motong. Bisa, bisa ya. Sebenarnya kalau untuk di roast, bagian yang lebih kecil itu adalah bagian paha. Bagian dada itu karena dia seratnya sedikit, dia memang disekat, tapi daging akan berkeras. Makanya bagian yang paling enak di bagian akhir biasanya ada di bagian paha. Tapi kalau bisa sekat, potongnya ini, apa namanya, lemak merah daging itu ada di bagian dada. Jadi tergantung yang kalian pakai paha atau dada di sini. Dua-duanya punya problem masing-masing. Kemudian cara megang garpunya yang benar, ya, iya salah. Kita akan lihat. Di back itu dia pakai kalau back itu kopi, kalau roast, oke. Ini kamu salah. Pegangnya seperti ini. Ini ditusuk, set, yang itu mau. Oke. Kamu juga salah megang garpunya, ya. Nah ini organik. Nah ini salah, megang garpunya salah. Dimasukin ke dalam. Itu benar. Nah ini salah tadi megang garpunya. Masukin aja ke dalam. Ini sorry. Ini jadi ini busuk. Pas diangkat jadi nggak ambil. Mau diingetin lagi cara megang garpu dan sendoknya kamu salah megang garpunya. Garpunya ini salah. Sorry. Ini buat kamu. Ya. Mohon dibantu tim FB diperhatikan. Cocok gak sama vegetable ini? Cocok-cocok aja. Ini gimana? Nah ini benar. Ada yang kesulitan untuk memotong? Bisa. Cara pegangnya di ujung. Sorry. Ini begini. Itu mau kayak makan bakso. Ini begini. Ya, ini busuk. Mau pegang dulu. Ujungnya itu nggak kelihatan. Oke. Tidak diperkenankan makan menggunakan apa namanya pisau. Kalau saya makannya ikut banget. Kalau sudah, kata 5 lagi. Habis ini ada red velvet.
Oke, kalau sudah kita akan lagi minum dulu. Nah, ini bagian dadanya. Kalau kamu dapat bagian dada, kamu bilang effort ini untuk motor. Kenapa? Karena dia nggak berlemak. Tapi kalau dia sehat, dia memang bisa. Ini yang saya gunakan itu spring chicken atau ayam yang masih muda. Makanya dia nggak besar, ukuran 3 bulan. Ini pada aku ya, cobain ratatouille itu pada aku. Itu enak kok, rasanya kayak tomat. Masakan klasik Prancis. Gak usah dulu, kita tungguin kok. Gak usah pedulikan teman-teman yang sudah selesai. Kalau saya ini saya suka ini habis. Berarti benar kamu orang Prancis, cocok kamu kasih sama bule. Karena bisa makan ratatouille. Tapi juga ini apa sambal di paket saya. Sebenarnya sambal itu memang saus tradisional Indonesia sih.
Sudah selesai? Kamu diam ini. Sudah dinikmati dulu aja ya, sambil teman-teman lihatin yang sudah diangkat ini. Jam berapa sekarang lagi? 12.05. Harusnya itu selesai. Tapi nggak apa-apa, ini ada kendala teknis ya. Jadi agak sedikit molor pas-pasan jam makan siang. Kamu nggak cocok berarti jadi orang bule. Ya, udah di blur aja. Sego pecel betul. Pecel kodok jari. Oh, saya sama pasien. Yang di alun-alun. Kalau kalian pernah alun-alun dulu kan? Oseng. Kalau isu kalau pecel pakai global kan, bilangnya tidak 1.000 tapi 1 juta, 2 juta, 3 juta gitu kan. Itu makanan paling mahal ya. Oke, tinggal dessert yang minumnya sudah habis, lambaikan tangan aja, nanti akan di-refill. Rasanya boleh bantu tubuhin aja. Pasel itu luar biasa loh ya. Dimulai dari training di front office, pertama kali kerja di family service selama 6 bulan. Itu sekarang pindah ke purchasing atau ING. Seniornya siapa? MA ya? Ya, seniornya mana ya? Saya kerjanya purchasing apa sih? Beliau itu bertanggung jawab tentang pengadaan barang. Minum dulu, gak apa-apa. Saya cocokkan pakai rotinya. Oke, rotinya diambil dulu. Kenyang enggak? Kamu kenyang enggak? Habis ini menunya apa? Red velvet cake sama di hummus and vanilla sauce. Ada yang sudah pernah nyobain? Oke, Kak Revi, tinggal satu lagi. Kita sambil berbincang-bincang sama kakaknya. Sakti. Habis ini kita akan berbagi hadiah, ya. Jadi jangan lupa dikapal-kapalin. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah harus sudah follow IG-nya Poros. Kalau belum follow, tidak bisa ikutan quiz.
Oke, siapa dia? Kak Septi, waktu di depan saya persilakan. Mana Kak Septi? Sini. Salam Mas Doni. Oke, Kak Septi ada di departemen apa? Housekeeping itu departemen yang menangani area kamar, area organisasi intinya. Kalau dulu itu ada, saya lupa ya. Dulu nggak ada di housekeeping, berarti beliau padanya ada administrasi di housekeeping. Jadi berarti PLBGO ini sudah bisa ngisi di berbagai lini, ya Bu ya. Gitu. Mau Kak Septi silakan dikasih tahu pengalaman itu seperti apa. Oke, sebelumnya terima kasih atas perhatian saya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Septi dari Departemen Housekeeping. Setiap pagi saya selalu membuat worksheet. Worksheet ini untuk programnya. Selanjutnya saya bisa masalah belajar yang ingin memberi. Pastinya saya juga waktu dari Senin, Rabu dan Jumat saya melakukan soal education dan melakukan podcast education. Selanjutnya juga saya bisa handle audit pastinya. Lalu sepak final di Lempi juga posting statement, develop dan order. Oke, ini pasti mereka sudah ada paham. Sebenarnya kalau housekeeping sendiri itu suka dan dukanya itu apa, Kak Septi? Karena saya housekeeping di bagian saya. Order tiket, oke. Order tiket itu apa? Saya yang mengurus. Oh, yang mengurus administrasi. Saya juga pasti ada, tapi saya nikmatinya semuanya saja. Makanya saya masih. Tepuk tangan dong. Sudah lumayan kasih ada. Saya terus aja. Saya mau tanya sama karena pernah tanya sudah ada yang nangis di mes belum kangen sama orang tua? Saya Jujur dong. jujur masih ada. Oh ada yang Tapi nangis. karena sudah kehidupan ada suka juga. Betul. Jadi jalan aja. Yes. Sebenarnya. Betul. Tepuk tangan dong. Mas itu luar biasa ya. Kalian tahu ya yang namanya training satu bulan pertama itu kan gak akan dipakai. Siapa ya? Kalau sama saya gak ada yang pernah bilang gitu. Si itu curhat sama si Batas siapa yang itu ingat saya gitu ya. Kalau yang namanya training satu bulan itu kan gak akan dipakai. Kenapa? Karena ada keras. Ih, kok udah bulan. Ya enggak? Kok kerjanya gini ya? Agak berantakan ya. Kok aku ngurusin ini ya? Nah, itu namanya adaptasi. Nanti after 2, 3, 4 bulan kalian pakai sampai terakhir bulan 5 kalian udah pengen selesai trainingnya. Syukur-syukur kayak Kak Sari. Setelah selesai training, sebelum ijazah keluar atau sebelum ujian sudah direkrut. Ya. Dan saya adaptasinya juga mau kuliah lagi. Jadi ya kita up terus gitu. Karena apa ya? Kita sama-sama tumbuh dan berkembang itu ya bukan cuma hotel yang maju, tapi karyawannya pun kita tetap up. Itu. Oke. Itu aja Kak Septi. Saya mau tunggu dulu di sini. Ada yang mau nanya juga sama kakak kelasnya. Yang nanya saya kasih hadiah. Apa saya tunjuk atau baru yang tunjuk? Oh, yang baru. Buat Siska yang tunjuk. Atau mau ngaco menyerahkan diri? Saya kasih hadiah loh. Sambil nunggu wizard masih diproses. Ada yang unjuk jari? Saya sering sama buat Siska nih. Ada. Mana? Oke, ini ada yang bertanya. Namanya siapa? Sama pertanyaannya apa dan untuk siapa? Silakan. Nggak mesti sama Kak Seva. Kak Seva nih sama yang lain dulu nggak masalah. Monggo. Perkenalkan, nama saya Laura Amelia. Saya ingin bertanya kepada Septi. Apa pesan untuk kita nih adik kelas dari Septi untuk kedepannya? Biar kita juga bisa training di sini atau mungkin di tempat sama juga di kota, tapi dalam yang berbeda atau yang berbeda. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Laura. Saya
Bicara ya orangnya bicara, nanti kita bagian terakhir. Tapi syaratnya tetap satu. Follow dulu ini model polosnya. Gitu. Tadi sempat ada yang video ini, pas tadi turun ada video ini? Ada ya. Kita tunggu take ini model polos karena nanti ada hadiah berlanjut lagi nanti setelah postingan. Oke, satu pertanyaan lagi sambil nunggu dessert. Dessertnya sudah bisa di-share ya? Bisa. Ada lagi yang mau bertanya? Coba tanya dengan sama Kak Septi, tanya itu sampai menjadi karyawan polos. Ya enggak? Ada lagi yang mau bertanya? Satu orang aja? Atau saya serahin sama baru dari orang yang menunjuk? Ada? Oh, kamu coba. Oke, mau nanya apa? Oh, saya udah sini, kita udah sini nggak bisa. Sebenarnya cuma ngomong, tapi saya nggak itu tunjuknya. Silakan, nanya apa aja terserah ya. Perkenalkan, saya Siti Aisyah, bisa dipanggil Aisyah. Sebenarnya apa sih Kak enaknya dan gak enaknya di sini gitu? Soalnya saya pengen juga dari di sini gitu. Oke, ini nanya sama Kak Seti. Ini kamu enaknya kerja atau enaknya training? Enaknya training, oh. Gak langsung enaknya kerja. Kak Seti yang jawab, oh ya Seti ya? Oh, tepuk tangan dong. Karena dia cuma ngobrol tapi saya akan mengacungkan tangannya, mengacungkan tangan dia. Oke, selanjutnya boleh dessertnya masuk. Terima kasih Kak Septi. Tepuk tangan dong buat Kak Septi. Dessertnya adalah, silakan dibaca. Ada red velvet cake. Red velvet itu cake-nya cukup gurih, ya. Chef, daun ini bisa dimakan? Bisa. Itu kita bilangnya apa? Coklat sih ya. Tapi aslinya apa coba ini? Oh, itu itu. Ya, yang penting itu edible, itu bisa kita susun di situ. Dibantu distribusikan Kak Seli. Kak Seli 6 bulan di Effendi Service ini harusnya bisa belajar sendiri, bisa masak sendiri, kok bisa belajar sendiri, masaknya di berbagai kitchen. Tim kitchen bantu serving aja nggak apa-apa, pakai tangan langsung nggak apa-apa. Biar chefnya pada maju. Gun, dibantu Gun, udah cepet Gun. Akhirnya ya, dari sekian banyak pisau dan garpu, sekarang tinggal sisa 1 sen dong. Dengan demikian, setelah ini berakhir. Sudah tua baju berbuat kerja ya.
Ini bukan mango ice cream ya, tapi mango mousse. Tapi basicnya krim juga ya. Oke, sudah terdistribusi. Masih ada yang punya roti? Kalau mau makan roti lagi, silahkan. Atau sudah kenyang? Habis. Ingat, jangan dicocol, pakai biju. Makannya imut. Ini butternya butter loh ya, bukan mentega atau margarin. Mereknya Ancor. Ada yang belum jawab?
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
Bye.